TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Gede itu. Indrasari Wisnuwardana dan kawan-kawan dibuka yang akan terbuka untuk umum. Para terdakwa dihadirkan. Para terdakwa silakan masuk. Itu anak itu mana? Ini kenapa ditaruh di depan sini? Ini tidak. Itu dari. Hah? Di sini. Lahir di Batang tanggal 6 Januari 67. Betul, Yang Mulia. Laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Perumahan Bumi Mutiara, Desa Bojongkulur, Kecamatan Betul. Gunung Putri, Bogor. Betul. Agama Islam, pekerjaan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Direktorat Jenderal Negeri. Saat ini jadi PLT, Yang Mulia. Pindah di Sekarang PLT, waktu itu direktur, tapi sekarang PLT direkturnya. PLT. Sekarang Ya? sudah pindah ke tempat lain. Ya, saudara kenal dengan Indrasari Wisnuwardana? Dengan Pinanto Alim Jati atau Lin Ciwe? Dengan Pir Togar Sitanggang? Kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak. Dengan Stanley MA? Kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ya, di Sumpah Agama Islam Pak Yang ya. Ya. Silakan berikutnya. Dengan Stanley MA? Tahu. Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ya. Ketiga-tiganya bisa disumpah agamanya Islam. Silahkan maju ke depan, berdiri Pak. Nggak usah pakai mic, mic-nya ditaruh. Ikuti saya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Sudah, silakan duduk. Untuk saksi yang pertama, yang mantan dirjen. April atau Mei 2022. April 2022 ya. Kemudian apakah saksi tahu sejak kapan ini di Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng? Kelangkaan minyak goreng mulai dirasakan sejak akhir Januari 2022. Akhir Januari 2022. kelangkaan sampai Sampai pertengahan Maret 2022. pertengahan Maret 2022. 22. Saudara saksi, apakah saksi tahu atau mengerti pada tanggal 3 Januari tahun 2022 ada arahan Presiden soal minyak goreng? Tahu. Tahu. Apa isinya itu? Arahan Presiden. Arahan Presiden khususnya yang terkait minyak goreng menugaskan kepada Menteri Perdagangan untuk mengutamakan kepentingan rakyat, menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau. Ringkasnya seperti itu, Pak Jaksa. Apakah arahan pemerintah atau Presiden tersebut di dalamnya termasuk ketersediaan minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat? Betul. Kemudian apakah saksi tahu atau mengerti pada tanggal 5 Januari tahun 2022 ada rakortas yang menghasilkan 4 kebijakan? Tahu. Ya. Apakah saksi bisa menerangkan 4 kebijakan tersebut? 4 kebijakan tersebut diantaranya di rakortas tersebut salah satunya menugaskan Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan regulasi dalam rangka ketersediaan minyak goreng
dengan skema penyediaan minyak goreng kemasan sederhana dan Kementerian Perdagangan menyiapkan regulasi terkait harga eceran tertingginya dengan harga 14.000 dan pada saat tersebut juga disiapkan anggaran melalui BPDPKS sebesar 3,6 triliun dengan target pelaksanaan selama 6 bulan dengan target kuantiti sampai 1,2 miliar liter. Intinya demikian Pak Jaksa. Tindak nomor 12 menghapus pasal 8A, berarti yang dihapus adalah mengenai DMO. Ya toh? Dengan demikian ekspor CPO RBD Palm dan memutuskan tidak memerlukan persetujuan ekspor. Betul ya? Betul ya? Baik. Pertanyaan kami, saudara saksi, setelah diberlakukan ketentuan ini, situasi minyak goreng apakah semakin hilang atau jadi netral, normal? Tersedia. Tersedia. Ya, tersedia. Setelah dicabut ketentuan DMO dan bebas di pasar, itu akhirnya tersedia ya? Tersedia. Tersedia. Baik, selebihnya cukup majelis paten kali. Persilakan berikutnya. Saudara saksi, saya ingin tanyakan tentang Apa yang didapati dari hasil inspeksi atau kunjungan tersebut? Apakah di daerah-daerah yang saudara kunjungi memang betul ada atau terdapat kelangkaan minyak goreng? Betul, terjadi kelangkaan minyak goreng terutama di pasar rakyat yang kami tinjau. Termasuk harganya mahal juga? Kalaupun tersedia, kebanyakannya langka. Ya. Kalaupun tersedia, harganya tinggi. Di atas harga eceran tertinggi. Pada waktu saudara melakukan kunjungan ke daerah-daerah, apakah saudara membawa data misalnya hasil distribusi atau apalah namanya, data distribusi dari perusahaan-perusahaan misalnya Wilmar Group, Musimas atau Permata Hijau? Secara Kembali pada tanggal 4 Oktober melanjutkan keterangan saksi yang 2 dan memerintahkan jaksa umum untuk persiapan memanggil menteri yang menjabat pada waktu itu, pada waktu peristiwa pidana terjadi, mungkin pada hari Kamis ya tanggal 6. Ya, bisa dimengerti Pak Jaksa? Oke, sidang selesai dan tutup. Terima kasih. prinsip data yang saya Baik, dengan hadirnya mantan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri menjelaskan dalam persidangan ini, yang pertama
bahwa kelangkaan minyak goreng itu bukan karena produsen, tetapi karena pasar yang menguasai peredaran minyak goreng. Lantas beliau juga menjelaskan dengan terbitnya peraturan Menteri Perdagangan yang mencabut mengenai DMO, DPO yang selama ini seakan-akan itu menjadi biang permasalahan kelangkaan, ternyata Dirjen menyatakan sejak dicabut menjadikan minyak goreng itu tidak langka lagi. Dengan demikian kesimpulan yang kita tangkap adalah kelangkaan minyak goreng itu karena pengaturannya yang tidak bisa dikontrol dan tidak efektif. Bukan karena produsen yang tidak melaksanakan penyaluran minyak goreng kepada masyarakat. Wah, ini sangat menarik. Ya, itu yang kami jaksanya